Selamat siang semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah perancangan basis data. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem basis data atau sistem manajemen basis data. Apa itu sistem manajemen basis data? Sistem manajemen basis data atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Database Management System, seringkali disingkat sebagai DBMS. Menurut Connelly and Beck, pada bukunya pada tahun 2005, dikatakan bahwa sistem manajemen basis data adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengontrol akses ke database. DBMS dikatakan sebagai perangkat lunak yang berinteraksi dengan program aplikasi dan database pengguna, atau dengan kata lain DBMS adalah jembatan penghubung antara program aplikasi dan database pengguna. DBMS memiliki fasilitas-fasilitas seperti pertama, memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan basis data melalui Data Definition Language atau DDL. DDL ini memungkinkan pengguna untuk menentukan tipe data dan struktur serta batasan pada data yang akan disimpan dalam database. Fasilitas kedua adalah memungkinkan pengguna untuk memasukkan, memperbaharui, menghapus, dan mengambil data melalui Data Manipulation Language atau DML. DBMS memiliki repositori pusat untuk semua data dan deskripsi data yang memungkinkan DML menyediakan fasilitas inquiry yang disebut sebagai query language. Bahasa query yang paling umum adalah Structure Query Language atau SQL yang sekarang menjadi bahasa standar formal untuk DBMS relasional. Fasilitas ketiga adalah menyediakan akses terkontrol ke database seperti pertama untuk sistem keamanan yang mampu mencegah pengguna yang tidak sah dalam mengakses database. Kemudian ada sistem integritas, mampu menjaga konsistensi data yang disimpan. Ada sistem kontrol konkurensi, memungkinkan akses bersama dilakukan terhadap database. Ada sistem kontrol pemulihan yang mampu mengembalikan database ke kondisi sebelumnya yang konsisten setelah kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Dan juga ada katalog yang dapat diakses oleh pengguna yang berisi deskripsi data dalam database. Gambar di layar merupakan contoh sistem manajemen basis data yang dikembangkan dan dibangun oleh kasus kita sebelumnya yaitu Dream Home Agen Real Estate. Kalau pada sistem file, Dream Home pada saat itu menggunakan sistem file yang terpisah antara departemen sales dan departemen kontrak. Nah, di sini pada sistem manajemen basis data, mereka sudah menggabungkan seluruh sistem file menjadi satu database tunggal. Kemudian, setiap departemen, baik departemen sales maupun departemen kontrak, melalui aplikasinya masing-masing, yaitu sales dalam aplikasi Sales Application Programs dan contracts melalui Contracts Application Programs, itu akan mengakses database dengan memanfaatkan DBMS atau Database Management System. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa DBMS ini bertindak sebagai perangkat lunak yang menghubungkan antara database yang menyimpan seluruh data yang diperlukan oleh perusahaan Dream Home ini dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh semua departemen yang ada di Dream Home seperti departemen sales dan kontrak. DBMS juga menyediakan fasilitas lain yang dikenal sebagai mekanisme view yang memungkinkan setiap pengguna untuk memiliki view atau pandangan mereka sendiri terhadap database. Misalnya, kita bisa mengatur tampilan yang memungkinkan departemen kontrak untuk melihat data yang hanya ingin mereka lihat untuk properti sewaan. Dan kita juga bisa mengatur tampilan untuk departemen sales sesuai dengan kebutuhan dari departemen tersebut. Hal ini akan berlaku untuk semua departemen atau pengguna dari database.
Selain mengurangi kerumitan dengan membiarkan pengguna melihat data dengan cara yang mereka inginkan, view ini juga memiliki beberapa manfaat lain. Yang pertama adalah view memberikan tingkat keamanan. Jadi view dapat diatur untuk mengecualikan data di mana beberapa pengguna tidak boleh melihatnya. Misalnya, kita dapat membuat view yang memungkinkan manajer cabang dan departemen penggajian untuk melihat semua data staf termasuk rincian gaji. Sedangkan di sisi lain kita bisa juga membuat view kedua yang akan digunakan oleh staf lainnya yang menampilkan informasi yang tidak termasuk rincian gaji. Manfaat kedua adalah view bisa memberikan mekanisme untuk menyesuaikan tampilan basis data. Sebagai contoh, di database itu ada tabel. Nah, di salah satu tabel itu ada field yang disebut dengan sewa. Kalau misalnya field tersebut diberi nama sewa, tidak bisa mencerminkan apakah sewa yang dimaksud itu bulanan atau tahunan. Nah, di sini Departemen Kontrak ingin lebih menjelaskan atau memperjelas bahwa field sewa yang dimaksud itu adalah sewa bulanan. Maka melalui view itu bisa dilakukan dengan menyesuaikan tampilan basis data untuk field sewa menjadi sewa bulanan. Manfaat yang ketiga adalah view dapat menyajikan gambaran yang konsisten, tidak berubah dari struktur database, bahkan jika database yang mendasarinya diubah. Misalnya ketika field ditambahkan atau dihapus, ketika relasi diubah, ketika file dipecah atau distruktur ulang atau diganti namanya. Nah, jika field ditambahkan atau dihapus dari file, tetapi field ini tidak diperlukan oleh view, maka view tidak akan terpengaruh oleh perubahan ini. Definisi sistem manajemen basis data berikutnya ada dari Ramakrishnan dan Garg pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa DBMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu dalam memelihara dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Definisi berikutnya datang dari El-Masri dan Nafate dari bukunya pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa DBMS itu merupakan kumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memelihara basis data. DBMS dikatakan sebagai sistem perangkat lunak serbaguna yang memberikan fasilitas proses pendefinisian, membangun, memanipulasi, dan berbagi basis data antara berbagai pengguna dan aplikasi. Menurut Mata Toledo dan Kuzman pada bukunya pada tahun 2000 menyatakan bahwa DBMS adalah kumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat dan memelihara basis data serta menyediakan kontrol akses ke data. Dan menurut Silbersat dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2011, DBMS adalah kumpulan data yang saling terkait dan seperangkat program yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Apa saja komponen DBMS? Kalau kita lihat dari gambarnya, ya DBMS terdiri dari 5 komponen yaitu hardware, software, data, procedures, dan people. Dikelompokkan sebagai hardware dan software sebagai mesin, data disebut sebagai bridge untuk penghubung antara mesin, dan human yang terdiri dari procedures dan people. Hardware. Jadi DBMS dan aplikasi itu membutuhkan perangkat keras untuk dijalankan. Perangkat kerasnya ini bisa digunakan oleh satu komputer pribadi atau bahkan satu mainframe atau bahkan jaringan komputer. Perangkat keras ini tergantung pada kebutuhan organisasi dan DBMS yang digunakan. Ada beberapa DBMS yang hanya mampu berjalan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu, tetapi ada juga DBMS yang bisa berjalan pada berbagai perangkat keras dan sistem operasi. Di sini DBMS membutuhkan jumlah minimum memori utama dan ruang disk untuk beroperasi, tetapi konfigurasi minimum ini mungkin tidak selalu memberikan kinerja yang dapat diterima. Komponen kedua adalah software. Komponen software ini terdiri dari
perangkat lunak DBMS itu sendiri dan program aplikasi bersama-sama dengan sistem operasi, termasuk juga perangkat lunak jaringan jika DBMS digunakan melalui jaringan. Biasanya program aplikasi ini ditulis dalam bahasa pemrograman generasi ketiga atau 3GL, ya, seperti C++, Java, Visual Basic, atau menggunakan bahasa generasi keempat atau 4GL seperti SQL yang sudah tertanam di dalam bahasa generasi ketiga. DBMS ini ditargetkan dapat memiliki tools untuk mengenerate, ya, generasi keempat sendiri yang memungkinkan pengembangan aplikasi dilakukan dengan cepat dengan menyediakan bahasa permintaan atau query non prosedural, ya, kemudian report generator, form generator, graphical generator, dan application generator. Penggunaan alat generasi keempat ini dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dan menghasilkan program yang lebih mudah dipelihara. Komponen ketiga adalah data. Data adalah komponen paling penting dari lingkungan DBMS, tentu saja jika dilihat dari sudut pandang pengguna akhir. Data ini akan bertindak sebagai jembatan antara komponen mesin dengan komponen manusia. Basis data itu berisi data operasional dan juga metadata, yaitu data tentang data. Nah, struktur basis data ini kita sebut sebagai skema. Komponen DBMS yang keempat adalah prosedur. Prosedur ini merujuk pada instruksi dan aturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database itu memerlukan prosedur yang terdokumentasi mengenai cara menggunakan atau menjalankan sistem, seperti bagaimana cara masuk ke DBMS, bagaimana cara menggunakan fasilitas atau program aplikasi DBMS tertentu, bagaimana memulai dan menghentikan DBMS, bagaimana membuat salinan cadangan dari basis data, bagaimana menangani kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk di dalamnya bagaimana cara mengidentifikasi komponen yang gagal, bagaimana cara memperbaiki komponen yang gagal, dan bagaimana cara memulihkan basis data. Selain itu, ada juga instruksi tentang cara mengubah struktur tabel, mengatur ulang basis data di beberapa disk, meningkatkan kinerja, atau mengarsipkan data ke penyimpanan sekunder. Komponen yang kelima adalah people. Ada peranan utama dari people dan ada peranan lainnya. Untuk peranan utama, yang paling utama pertama adalah database administrator. DBA ini bertanggung jawab untuk memberikan akses ke database, kemudian mengkoordinasikan dan memantau penggunaan akses, dan memperoleh perangkat lunak dan sumber daya perangkat keras sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, DBA juga bertanggung jawab terhadap masalah seperti pelanggaran keamanan dan waktu respon sistem yang buruk. Peran utama kedua adalah database designers. Perancang basis data ini akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi data yang akan disimpan dalam database serta memilih struktur yang sesuai yang mampu mewakili dan menyimpan data. Peran yang berikutnya untuk peranan utama adalah end user. End user ini juga terdiri dari beberapa jenis. Pertama adalah casual end users. Casual end user ini kadang-kadang mengakses database, tetapi mereka mungkin memerlukan informasi yang berbeda setiap kali mereka mengakses database. Mereka menggunakan bahasa query database yang canggih untuk menentukan permintaan atau kebutuhan mereka, dan biasanya mereka adalah manajer tingkat menengah atau tinggi. Kemudian end user yang kedua itu adalah naive or parametric end user. Ini merupakan bagian yang cukup besar dari end user. Pekerjaan mereka berkisar pada pencarian dan pembaharuan basis data secara terus-menerus menggunakan tipe standar permintaan dan pembaharuan yang telah diprogram dan diuji dengan cermat. Seperti misalnya teller bank yang dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan saldo rekening, penarikan, dan setoran. Kemudian agen reservasi di perusahaan penerbangan, hotel, dan rental mobil yang setiap hari selalu berinteraksi, beraktivitas untuk memeriksa ketersediaan
untuk permintaan yang diberikan oleh pelanggan dan melakukan reservasi. End user yang ketiga itu adalah sophisticated end user, termasuk di dalamnya adalah insinyur, ilmuwan, analis bisnis, dan lainnya yang benar-benar membiasakan diri mereka dengan fasilitas DBMS untuk mengimplementasikan aplikasi mereka sendiri dengan agar sesuai dengan kebutuhan mereka yang kompleks. Dan end user yang keempat adalah standalone users. Jadi standalone user ini akan memelihara basis data pribadi mereka dengan menggunakan paket program siap pakai yang menyediakan antarmuka berbasis menu atau berbasis grafis yang mudah digunakan. Peran utama berikutnya dari people adalah sistem analis dan application programmers. Nah, di sini analis sistem akan menentukan kebutuhan pengguna akhir dan mengembangkan spesifikasi untuk transaksi standar dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan pemrogram aplikasi akan mengimplementasikan kebutuhan yang telah dibuat oleh analis sistem menjadi program. Kemudian mereka akan menguji, mendebug, mendokumentasikan, dan memelihara transaksi tersebut. Analis dan pemrogram ini biasanya disebut sebagai pengembang perangkat lunak, harus terbiasa dengan berbagai kemampuan yang disediakan oleh DBMS untuk menyelesaikan tugas mereka. Selain peran utama, ada juga peranan lain dari people. Yang pertama adalah DBMS System Designers and Implementers. Tugas mereka adalah merancang dan mengimplementasikan modul dan antarmuka DBMS sebagai paket perangkat lunak. Yang kedua adalah tool developers. Mereka mendesain dan mengimplementasikan alat, yaitu paket perangkat lunak yang memfasilitasi pemodelan dan desain basis data, desain sistem basis data, dan peningkatan kinerja. Dan yang terakhir adalah operators and maintenance personnel yang bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem basis data. Apa manfaat dari DBMS? Yang pertama adalah controlling redundancy. Redundancy itu berkaitan dengan penyimpanan data yang sama yang dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang. Redundansi ini akan mengakibatkan permasalahan. Pertama, membutuhkan usaha yang lebih besar karena harus melakukan penyimpanan data berulang-ulang. Yang kedua adalah ruang penyimpanan akan terbuang ketika data yang sama disimpan berulang kali, dan ini akan menjadi masalah yang serius jika database bertambah besar. Yang ketiga, file yang mewakili data yang sama mungkin menjadi tidak konsisten. Mengapa? Karena file di satu tempat mungkin saja mengalami perubahan, tetapi file yang sama di tempat lain tidak mengalami perubahan, sehingga kedua file tersebut menjadi tidak sama atau tidak konsisten. Dalam pendekatan basis data, view dari berbagai kelompok pengguna itu diintegrasikan selama desain basis data. Nah, idealnya kita harus memiliki desain basis data yang menyimpan setiap item data logis seperti nama atau tanggal lahir siswa itu hanya di satu tempat dalam basis data. Ini dikenal sebagai normalisasi data, dan normalisasi data ini memastikan konsistensi dan menghemat ruang penyimpanan. Namun dalam prakteknya, terkadang perlu juga menggunakan redundansi terkontrol untuk meningkatkan kinerja query dengan menempatkan semua data bersama, sehingga kita tidak perlu mencari beberapa file untuk mengumpulkan data. Ini dikenal sebagai denormalisasi. Nah, dalam kasus denormalisasi, DBMS harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan redundansi yang terjadi, sehingga bisa mencegah ketidakkonsistenan antar file. Sebagai contoh, kita akan lihat database university yang menunjukkan terjadinya redundansi untuk data yang konsisten dan tidak konsisten. Pada database university, ini dicontohkan adalah tabel grid report.
Pada tabel grid report poin A terlihat bahwa redundansi terjadi untuk student dengan nama Smith dan Brown, di mana Smith muncul 2 kali atau muncul dalam 2 record, 2 baris, dan Brown muncul dalam 4 record. Tetapi dalam record tersebut datanya sama. Jadi 2 record Smith datanya sama, yaitu sama-sama student number-nya 17, dan pada record Brown juga datanya sama, yaitu student number-nya 8. Jadi redundansi ini bersifat konsisten. Sedangkan pada tabel grid report yang di bawah, yang terjadi adalah student name Brown mempunyai student number 17. Padahal seharusnya student number 17 itu dimiliki oleh Smith. Nah, tabel yang B ini menunjukkan data yang tidak konsisten. Denormalisasi mengizinkan kita untuk melakukan redundansi data seperti di tabel A, tetapi DBMS harus menjamin supaya redundansi tersebut memastikan datanya tetap konsisten. Manfaat DBMS berikutnya adalah restricting unauthorized access. Ketika beberapa pengguna berbagi basis data yang besar, kemungkinan besar sebagian besar pengguna tidak akan diizinkan untuk mengakses semua informasi di dalam basis data. Misalnya, data keuangan sering dianggap rahasia dan hanya orang yang berwenang yang diizinkan mengakses data tersebut. Selain itu, beberapa pengguna mungkin saja hanya diizinkan untuk hanya mengambil data, sedangkan kalau pengguna lain mungkin diizinkan mengambil plus atau mengambil dan memperbaharui data. Oleh karena itu, jenis operasi akses, baik pengambilan atau pembaharuan ataupun keduanya itu harus dikontrol. Biasanya pengguna atau grup pengguna akan diberikan nomor akun yang dilindungi oleh kata sandi yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses ke database. Nah, di sini DBMS harus menyediakan subsistem keamanan dan otorisasi yang bisa digunakan oleh database administrator untuk membuat akun dan menentukan batasan akun, kemudian memberlakukan pembatasan ini secara otomatis. Manfaat berikutnya dari DBMS adalah providing persistent storage for program objects. Jadi database dapat digunakan untuk menyediakan penyimpanan persisten untuk objek program dan struktur data. Ini menjadi salah satu alasan utama untuk sistem database berorientasi objek. Bahasa pemrograman itu biasanya memiliki struktur data yang kompleks seperti jenis rekaman atau dikenal sebagai struct atau record, ya, di mana nilai-nilai variabel program atau objek itu akan dibuang setelah program berakhir, kecuali programmer secara eksplisit menyimpannya dalam file permanen. Akan tetapi ini sering melibatkan konversi struktur kompleks ke dalam format yang sesuai untuk penyimpanan file. Sehingga ketika muncul kebutuhan untuk membaca data ini lagi, programmer harus mengkonversi dari format file ke variabel program atau struktur objek seperti record tadi. Nah, pada sistem basis data berorientasi objek, dia kompatibel dengan bahasa pemrograman seperti C++ dan Java, maka perangkat lunak DBMS secara otomatis akan melakukan konversi yang diperlukan. Oleh karena itu, objek yang kompleks di C++ dapat disimpan secara permanen dalam DBMS berorientasi objek. Objek yang seperti itu dikatakan persisten, karena ia mampu bertahan dari penghentian eksekusi program dan kemudian dapat langsung diambil oleh program C++ lainnya. Penyimpanan yang terjadi terus-menerus dari objek program dan struktur data adalah fungsi penting dari sistem basis data. Nah, pada sistem basis data tradisional sering mengalami masalah ketidakcocokan impedansi karena struktur data yang disediakan oleh DBMS tidak sesuai dengan struktur data bahasa pemrograman. Sedangkan pada sistem database berorientasi objek menawarkan kompatibilitas struktur data dengan satu atau lebih bahasa pemrograman berorientasi objek. Manfaat DBMS berikutnya itu adalah providing storage structures and search techniques for efficient query processing. Sistem basis data harus menyediakan kemampuan untuk mengeksekusi permintaan dan pembaharuan secara efisien,
sehingga database biasanya disimpan pada disk. DBMS ini harus menyediakan struktur data khusus dan teknik pencarian sehingga bisa mempercepat pencarian disk untuk record yang diinginkan. Untuk itu diperlukan file tambahan yang disebut sebagai indeks. Indeks ini biasanya didasarkan pada struktur data pohon atau tree atau struktur data hash yang dimodifikasi agar sesuai untuk pencarian disk. Untuk bisa memproses rekod database yang dibutuhkan dari atau oleh permintaan tertentu, maka record tersebut harus disalin dari disk ke memori utama. Sehingga DBMS sering memiliki modul buffering atau caching yang memelihara bagian-bagian basis data di buffer memori utama. Manfaat DBMS berikutnya adalah providing backup and recovery. DBMS harus menyediakan fasilitas untuk memulihkan database dari kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Untuk itu, DBMS memiliki subsistem cadangan dan pemulihan yang bertanggung jawab terhadap proses pemulihan. Misalnya, jika sistem komputer gagal di tengah-tengah transaksi pembaharuan yang kompleks, subsistem pemulihan akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa database dikembalikan ke keadaan semula sebelum transaksi mulai dijalankan. Cadangan disk juga diperlukan jika terjadi kegagalan disk yang parah. Sebagai contohnya, misalnya ketika kita sedang bertransaksi, melakukan pentransferan uang atau pengiriman uang melalui internet banking, kemudian ketika proses transaksi terjadi, proses transfer terjadi, tiba-tiba jaringan down, maka di sini DBMS harus mampu memulihkan kembali transaksi, memulihkan kembali saldo ke keadaan semula sebelum proses transfer terjadi. Manfaat DBMS berikutnya adalah providing multiple user interface. DBMS harus menyediakan berbagai antarmuka pengguna sesuai dengan berbagai tingkat pengetahuan teknis pengguna dalam menggunakan database. Ini termasuk juga bahasa query untuk casual users, antarmuka bahasa pemrograman untuk application programmers, kemudian formulir dan kode perintah untuk parametric users, dan antarmuka berbasis menu, antarmuka berbasis bahasa alami untuk standalone users. Nah, antarmuka tersebut, baik yang formulir maupun berbasis menu, biasanya kita kenal sebagai antarmuka pengguna grafis atau graphical user interface. Manfaat DBMS berikutnya adalah representing complex relationships among data. Jadi basis data itu dapat mencakup banyak jenis data yang saling terkait atau terhubung dalam banyak cara. Sebagai contoh, kita lihat pada database university. Kita lihat ada student, ya. Database university ini terdiri dari 5 tabel, yaitu student, course, section, grade report, dan prerequisite. Pada tabel student kita lihat ada 2 student, yaitu Smith dengan student number 17 dan Brown dengan student number 8. Tabel student ini berkaitan dengan grade report. Mengapa? Karena pada grade report terdapat juga student number, ya. Jadi di sana tertera bahwa student number 17 muncul 2 kali. Artinya data Smith ini ada 2 di grade report. Sedangkan data dari student number 8 yaitu Brown ada 4. Nah, ini menunjukkan antara tabel student dan grade report itu terkait atau terrelasi atau terhubung. Selain itu, kita bisa juga lihat tabel section itu terhubung dengan course dan terhubung dengan grade report. Karena pada course, ya, maksud saya pada section itu terdapat course number dan pada tabel course juga terdapat course number. Kemudian section dengan grade report kita lihat pada grade report terdapat section identifier dan pada tabel section terdapat section identifier. Nah, di sini dikatakan DBMS harus memiliki kemampuan untuk mampu mewakili berbagai hubungan kompleks di antara data, untuk mampu mendefinisikan hubungan baru, dan untuk mampu mengambil dan memperbaharui data yang terkait dengan mudah dan efisien. Manfaat DBMS berikutnya adalah enforcing integrity constraint. Jadi sebagian besar aplikasi database itu memiliki batasan integritas tertentu yang harus dimiliki oleh suatu data. Di sini DBMS harus menyediakan kemampuan untuk bisa mendefinisikan dan menangani batasan ini.
Nah, jenis batasan integritas yang paling sederhana adalah bagaimana menentukan tipe data untuk item data. Seperti misalnya student number, kita harus tentukan student number ini bentuknya angka atau bentuknya adalah alfabet. Kemudian panjang atau ukuran dari tipe data ini berapa, itu juga merupakan penentuan jenis batasan integritas. Batasan yang lebih kompleks itu seperti penentuan apakah record dalam satu file terkait dengan record di file lain. Seperti yang tadi dijelaskan, misalnya record yang ada di tabel student terkait dengan record yang ada di tabel grade report. Jenis batasan lainnya itu adalah menentukan keunikan pada nilai item data, dikenal sebagai batasan kunci atau unik. Dari mana batasan-batasan ini berasal? Nah, batasan ini berasal dari makna atau semantik data dari dunia nyata yang diwakili. Jadi kita harus menganalisis studi kasus, permasalahan dari yang akan kita buatkan database-nya sehingga kita bisa representasikan dalam bentuk batasan ini. Nah, di sini perancang basis data akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi batasan integritas selama proses perancangan. Manfaat DBMS berikutnya adalah permitting inferencing and action using rules. Di sini beberapa sistem basis data menyediakan kemampuan untuk menentukan aturan deduksi yang menyimpulkan informasi baru dari fakta basis data yang tersimpan. Disebut sebagai sistem basis data deduktif. Misalnya, mungkin saja ada aturan dalam aplikasi dunia nyata yang bisa menentukan kapan seorang siswa itu berada dalam masa percobaan. Nah, dalam DBMS tradisional, hal ini dilakukan dengan membuat kode program prosedural secara eksplisit. Tetapi, jika aturan dunia nyatanya berubah, maka pada DBMS tradisional, kode program proseduralnya juga harus diubah. Sedangkan dalam sistem basis data relasional, dimungkinkan untuk mengaitkan yang namanya trigger dengan tabel. Trigger itu adalah bentuk aturan yang diaktifkan oleh pembaharuan ke tabel yang mampu melakukan beberapa operasi tambahan ke beberapa tabel lain, mengirim pesan dan proses lainnya. Nah, prosedur yang terlibat lebih lanjut untuk bisa menegakkan aturan ini disebut sebagai store prosedur. Store prosedur sendiri merupakan bagian dari keseluruhan definisi basis data dan dipanggil dengan tepat ketika kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Sekarang kita akan masuk untuk melihat implikasi DBMS. Pertama adalah potential for enforcing standards. Pendekatan basis data itu memungkinkan seorang database administrator untuk bisa mendefinisikan dan menegakkan standar di antara pengguna basis data dalam suatu organisasi yang besar. Standar ini akan memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara berbagai departemen, berbagai proyek, dan berbagai pengguna dalam organisasi. Standar ini bisa berupa nama dan format elemen data, format tampilan, struktur laporan, terminologi, dan sebagainya. Implikasi yang kedua adalah reduce application development time. Jadi fitur utama dari database itu adalah mampu mengembangkan aplikasi baru dengan waktu yang sangat sedikit. Memang mendesain dan mengimplementasikan database multi-user yang besar jika dilakukan dari awal itu membutuhkan waktu lebih lama daripada kita menulis satu aplikasi file khusus. Tetapi begitu database itu dibuat dan dijalankan atau dioperasikan, maka secara umum lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi baru menggunakan fasilitas DBMS. Waktu pengembangan menggunakan DBMS itu diperkirakan 1/6 sampai 1/4 untuk sistem file tradisional. Implikasi DBMS berikutnya adalah flexibility. Mungkin kita perlu untuk mengubah struktur database ketika kebutuhan user terhadap informasi itu berubah. Misalnya, pengguna baru membutuhkan informasi yang saat ini tidak ada dalam database. Maka dari itu, kita perlu menambahkan file misalnya ke database atau memperpanjang elemen data dalam file yang sudah ada. Nah, DBMS modern itu memungkinkan struktur database itu diubah tanpa mempengaruhi data yang sudah tersimpan dan program aplikasi yang sudah ada. Implikasi berikutnya adalah availability of up-to-date information.
Jadi DBMS itu membuat database tersedia untuk semua pengguna. Segera setelah satu pembaharuan atau update dilakukan terhadap database, maka semua pengguna yang lain akan dapat segera melihat pembaharuan tersebut. Ketersediaan informasi terkini atau terbaru ya sangat penting untuk banyak aplikasi pemrosesan transaksi seperti sistem reservasi atau database perbankan. Dan hal ini sangat dimungkinkan oleh kontrol konkurensi dan subsistem pemulihan DBMS. Implikasi DBMS berikutnya adalah economies of scale. Jadi, pendekatan DBMS itu memungkinkan konsolidasi data dan aplikasi sehingga mengurangi jumlah pemborosan yang tumpang tindih terjadi antara kegiatan personil pemrosesan data dalam berbagai proyek atau departemen serta redundansi yang terjadi di antara aplikasi. Nah, hal ini memungkinkan organisasi untuk berinvestasi dalam prosesor, perangkat penyimpanan, atau peralatan komunikasi yang lebih kuat daripada meminta masing-masing departemen membeli sendiri peralatannya, sehingga bisa mengurangi keseluruhan biaya operasi dan manajemen. Kalau tadi kita melihat implikasi DBMS, sekarang kita coba melihat sisi kerugian dari DBMS. Yang pertama adalah complexity. Ya, jadi penyediaan fungsi yang diharapkan dari DBMS itu menjadikan DBMS sebagai perangkat lunak yang sangat kompleks, di mana perancang dan pengembang basis data, administrator data dan basis data, dan pengguna akhir itu harus mampu memahami fungsi ini agar bisa memanfaatkan DBMS sepenuhnya. Kegagalan untuk memahami sistem bisa menyebabkan terjadinya keputusan desain yang buruk sehingga memiliki konsekuensi yang serius bagi organisasi. Kerugian yang kedua adalah size. Jadi, kompleksitas dan luasnya fungsionalitas menjadikan DBMS sebagai perangkat lunak yang sangat besar, menempati banyak megabyte ruang disk dan membutuhkan sejumlah besar memori agar dapat berjalan secara efisien. Yang ketiga adalah cost. Jadi, biaya DBMS bervariasi secara signifikan, tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan. Misalnya, DBMS pengguna tunggal untuk komputer pribadi seperti PC hanya berharga $100, sedangkan mainframe untuk DBMS multi-user yang besar yang melayani ratusan pengguna bisa sangat mahal, mungkin $100.000 atau bahkan $1 juta. Itu belum termasuk biaya pemeliharaan tahunan. Kerugian DBMS berikutnya adalah additional hardware cost. Jadi, kebutuhan penyimpanan disk atau persyaratan penyimpanan disk untuk DBMS dan database mungkin mengharuskan pembelian ruang penyimpanan tambahan. Selain itu, untuk mencapai kinerja yang diperlukan mungkin perlu membeli mesin yang lebih besar. Nah, pengadaan perangkat keras tambahan ini akan menyebabkan pengeluaran lebih besar. Cost of conversion. Dalam beberapa situasi, biaya DBMS dan perangkat keras tambahan mungkin tidak signifikan jika dibandingkan dengan biaya untuk mengkonversi aplikasi yang sudah ada supaya dapat berjalan pada DBMS dan perangkat keras baru. Biaya konversi ini juga termasuk biaya staf pelatihan untuk bisa menggunakan sistem baru dan juga biaya staf spesialis yang membantu konversi dan menjalankan sistem. Biaya inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa beberapa organisasi merasa terikat dengan sistem mereka saat ini dan tidak dapat beralih ke teknologi basis data yang lebih modern. Kerugian DBMS berikutnya adalah performance. Jadi, biasanya sistem berbasis file itu ditulis untuk aplikasi tertentu seperti faktur, sehingga kinerja umumnya sangat baik. Sedangkan DBMS itu ditulis menjadi lebih umum, sehingga mampu memenuhi banyak aplikasi. Akibatnya beberapa aplikasi mungkin berjalan tidak secepat dulu. Kemudian, kerugian berikutnya adalah higher impact of a failure. Jadi, sentralisasi sumber daya, jadi terpusatnya sumber daya akan meningkatkan kerentanan sistem. Karena semua pengguna dan aplikasi tergantung pada ketersediaan DBMS, tentunya kegagalan komponen tertentu dapat menghentikan operasional. Seluruh materi tentang sistem manajemen basis data ini saya rangkum dari referensi yang ada di layar. Jadi sekian materi kita hari ini tentang sistem manajemen basis data. Saya mohon maaf jika ada noise yang mengganggu kejelasan dari suara saya dalam menyampaikan materi ini akibat
terbatasnya peralatan, karena video ini saya gunakan hanya untuk memberikan penjelasan terkait materi yang ada dalam slide presentasi ini. Ada sebuah kata mutiara mengatakan, ya, yang disampaikan oleh Henry Ford, yaitu seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Sementara seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Jadi, kalau kita ingin disebut sebagai pemuda, mari kita terus belajar dan semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang baru. Selamat siang dan terima kasih.